Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 14, dalam tema Yesus telah lahir, sambutlah Dia. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, yang memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu dalam perenungan di tanggal 24 Desember. Kami yakin firman ini akan menginspirasi kami, menguatkan, meneguhkan iman kami dalam kami merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Maka hamba-Mu berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada yang sementara menonton video dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya diberkati dalam keadaan sehat, penuh sukacita, boleh merayakan Natal. Kami sedia mendengarkan suara-Mu, maka berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14 dari perikop gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, 4 minggu berturut-turut kita merayakan minggu Advent dalam persiapan kita untuk merayakan hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25 Desember. Yang pasti saudaraku, kita semua telah mempersiapkan segalanya, baik persiapan spiritual, tetapi juga persiapan lahiriah. Dalam arti bahwa di sepanjang 4 minggu Advent berturut-turut, kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah menyambut Natal atau ibadah pohon terang, baik di gereja, di rukun-rukun, di kantor, atau di mana saja. Dalam komunitas apapun sebagai umat Kristen, pasti kita tetap merayakan ibadah menyambut Natal. Juga saudara, di rumah kita pasti segala persiapan telah kita lakukan. Mulai dari beres-beres, bersih-bersih rumah, baik di indoor, di outdoor. Kita mengecat rumah kita supaya terang, supaya kelihatan bagus. Kita mendandani rumah kita dengan versiran-versiran Natal, kelihatan elok, kelihatan sedap dipandang mata. Bahkan juga pasti kita menyediakan kue-kue Natal, menyediakan minuman bermacam-macam. Tapi juga saudara, menjadi hal yang selalu kita saksikan, hari Natal selalu identik dengan baju baru, sepatu baru. Karena memang kalau dulu orang beli baju baru itu jarang-jarang, bahkan dari kampung harus datang ke Manado. Tapi sekarang saudara bisa beli online, bahkan tidak lagi hari Natal.
Sehingga yang pasti bahwa ada yang baju baru, ada juga yang tidak baju baru, tapi yang penting hati baru, hati yang siap untuk merayakan Natal. Nah, saudara yang kekasih, dari semua apa yang kita persiapkan, yang pasti bahwa semua itu menyita waktu, menyita tenaga kita, menyita dana kita. Bahkan saudara, semua apa yang kita sudah lakukan, semua yang sudah kita persiapkan, diharapkan itu dapat menambah sukacita, bukan mengurangi sukacita. Sebab kalau kita menjadi lelah dengan persiapan, akhirnya kita kehilangan sukacita. Apa artinya Natal itu? Tetapi saudara, dengan sukacita yang kita miliki, karena Natal identik dengan sukacita, maka tidak sia-sia apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita persiapkan. Nah, karena itu saudara, tanggal 24 Desember kadangkala itu juga menjadi satu gladi bersih bagi kita untuk merayakan Natal. Sebab biasanya sebuah acara pertunjukan yang besar itu dipersiapkan secara matang. Bahkan sebelum pertunjukan itu selalu ada gladi bersih yang mau memastikan apakah persiapan yang sudah dilakukan itu betul-betul sudah ready, sudah siap, sehingga acaranya juga sudah siap dilaksanakan. Maka demikian pun saudara, 24 Desember itu menjadi gladi bersih untuk kita mempersiapkan perayaan hari Natal yang kita rayakan setiap tahun di tanggal 25 Desember. Adakah hati kita sudah ready, sudah siap untuk merayakannya? Adakah sukacita damai sejahtera itu terus menjiwai kita dan keluarga kita? Adakah semua yang telah kita persiapkan itu adalah tanda sukacita dan syukur kita untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun berada, saya berharap semua kita ada dalam sukacita, kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tanggal 24, 25, 26, orang semua masuk gereja, agar supaya saudara ada persekutuan sukacita di rumah Tuhan bersama dengan jemaat di mana kita tinggal. Saudaraku yang kekasih, Injil Lukas tentang gembala-gembala. Berita sukacita itu disampaikan kepada mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal yang tidak mendapat perhatian. Tapi justru berita Natal, kelahiran Yesus, disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Hal ini saudara mau menyatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Kasih yang menjangkau semua orang dari golongan, dari latar belakang manapun. Kasih Tuhan itu bukanlah kepada satu kelompok atau komunitas atau seperti pemahaman orang Israel secara partikularisme bahwa hanya mereka saja yang diselamatkan. Tapi firman Tuhan melalui berita sukacita bagi gembala-gembala itu mau menyatakan tentang kasih yang menjangkau semua orang, kasih yang universal. Nah, karena itu saudara, para gembala mendapatkan berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Bahkan kalau kita baca perikop ini secara keseluruhan, di ayat 10 kita akan mendapati malaikat memberikan penguatan kepada para gembala, jangan takut sebab telah lahir Juru Selamat. Hari ini telah lahir Juru Selamat di kota Daud. Jangan takut saudara. Berita Natal adalah berita yang memberi keyakinan dan kepastian. Bukan berita yang menakutkan, tapi berita yang memberi kepastian. Bagi setiap orang beriman bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus peduli dengan kita. Yesus solider dengan kita sehingga dia datang bagi kita untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Saudaraku yang kekasih, bala tentara sorga mereka memuji-muji Tuhan.
Bersama juga dengan para gembala, mereka tidak slow respon, tapi mereka langsung bertindak gerak cepat. Mereka datang menjumpai bayi Yesus seperti yang disampaikan oleh para gembala. Mereka menjumpai Yesus yang dibaringkan di palungan di kandang domba yang hanya ditemani oleh Yusuf dan Maria. Dan saudara, setelah para gembala ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka di ayat terakhir Lukas pasalnya yang kedua dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah para gembala ini mereka berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat, mereka kembali ke ladang mereka, menggembalakan kandang domba dan sambil memuliakan, memuji Tuhan Allah. Suatu perjumpaan yang indah, sehingga lahirlah sukacita, lahirlah pujian, dan lahirlah syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui cerita gembala-gembala ini bagi kita di tanggal 24 Desember yang akan merayakan Natal? Pertama, saudara, adalah berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang adalah Mesias. Saudara, jangan takut. Rasa takut itu adalah hal yang sangat natural, yang sangat alami, yang sangat manusiawi, yang sering kali dialami oleh setiap orang. Kadang orang menjadi takut tentang masa depan. Orang menjadi takut apa yang harus dimakan, bagaimana kehidupan esok hari, bagaimana keadaan anak-anakku, dan seterusnya, saudara. Bahkan yang pasti juga dengan berita-berita yang disampaikan tahun 2023 itu adalah tahun ekonomi yang sulit, resesi, sehingga kadang orang menjadi takut, menjadi gentar, jadi pesimis. Nah, berita Natal, berita sukacita itu memberikan kepada kita kekuatan, keyakinan harus lebih besar dari ketakutan. Saudara, kalau kita yakin hidup kita ada bersama dengan Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka keyakinan akan lebih besar dari ketakutan. Artinya, saudara, walaupun ada rasa cemas, gentar, dan takut, tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan peduli dengan kita. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dari Mesir, Tuhan memberi makan mereka di padang gurun. Maka itulah juga kita, bahwa kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus bertanding dan memenangkan pertandingan itu, saudara, agar supaya kita bisa menang. Kita jangan tinggal diam, kita jangan jadi pesimis, tapi kita optimis, saudara, untuk melihat ke depan apapun yang akan terjadi, bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja, itu menjadi kekuatan kita agar supaya kita bisa survive nanti di tahun 2023 yang dikatakan adalah tahun yang sulit, tahun resesi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Piala Dunia pertandingan para tim sepak bola, untuk mereka bisa menang, untuk supaya mereka menjadi juara dunia, mereka berlatih dengan disiplin. Mereka tekun dan mereka berupaya bisa menjadi pemenang Piala Dunia 2022. Nah, saya percaya, saudara, kegigihan para pemain, kedisiplinan mereka, ketekunan mereka, kerja keras dari tim yang kita andalkan, saudara, pasti akan menang. Maka itulah juga, saudara, kita diajak para malaikat, mereka menyampaikan berita sukacita, dan para gembala juga mereka berusaha berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada rasa ketakutan, tapi keyakinan mereka, kerja keras mereka membuahkan hasil. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka itulah juga kita, saudara.
Karena itu kalau gereja pemerintah menyampaikan Natal harus dalam kesederhanaan, bukanlah pesta pora, itu juga saudara menjadi warning bagi kita supaya kita mampu menata kehidupan kita. Kita mampu juga memanage keuangan kita, mengatur segalanya. Agar supaya saudara Natal bersukacita. Bahkan apa yang sering kali kita dengar sudah puluhan tahun, yaitu ungkapan kalau Natal makan brenebon, tahun baru bayar bon. Kalau Natal makan babi utang, tahun baru bayar utang. Kalau Natal makan babi putar, tahun baru tak putar-putar basambunyi orang mau cari mau tagih utang. Nah saudara, kiranya itu tidak terjadi, agar supaya saudara kita enjoy dengan kehidupan, mengakhiri tahun 2022, tapi juga untuk tahun 2023 kita yakin semua senang, semua penuh sukacita, semua penuh dengan damai sejahtera. Kemudian pesan yang kedua yang hendak disampaikan bagi kita di tanggal 24 Desember, manakala besoknya kita akan merayakan Natal, bahwa seperti para bala tentara sorga memuji Tuhan, para gembala juga ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus, Maria dan Yusuf, mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Perjumpaan yang menghasilkan sukacita sehingga ada pujian. Maka itu juga saudara-saudaraku jadi pertanyaan bagi kita. Adakah di minggu Advent ini kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Adakah juga di hari Natal torang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kalau torang tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, sulit kita merayakan Natal. Kalau kita tidak ada perjumpaan yang akrab dengan Tuhan Yesus, maka sulit damai sejahtera, sulit sukacita itu menjadi bagian pribadi dan keluarga kita. Tapi sebaliknya, ketika kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita merasakan keakraban kita dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Hidup apa adanya kita, saudara. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sebab yang paling penting bagi kita ketika orang sehat, ketika kita masih diberikan umur panjang, di hari Natal, di hari yang penuh sukacita, maka kita akan bersyukur kalau kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Artinya bahwa kita buka hati kita supaya Yesus lahir, Yesus hadir, saudara. Jangan kita menutup hati kita. Sebab di hari Natal ini, ketika masih ada akar pahit, ketika masih ada selisih paham, ketika kita belum bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain, sulit bagi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sulit mengalami kasih Tuhan. Karena itu di gladi bersih di tanggal 24 ini, sebelum kita merayakan Natal, tanggalkanlah semua dosa kita. Tinggalkanlah semua hidup lama kita, manusia lama kita. Kita kenakan manusia baru, hidup baru di dalam Kristus. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau merangkul orang lain yang ada di sekitar kita untuk selalu ada interaksi yang baik dengan kita. Bahkan kita bisa tersenyum, kita bisa berbagi kasih, kita juga bisa menjadi berkat. Artinya bahwa Natal itu, berita Natal, berita sukacita, berita damai menggawang di hati kita. Gol sehingga kita bisa menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, kita ingin merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan jemaat kita, dengan siapa saja yang Tuhan hadirkan ada di lingkungan kita tinggal. Biarlah kebersamaan itu, kasih itu kita rasakan, dan sekali lagi biarlah keyakinan kita lebih besar dari ketakutan sehingga kita optimis untuk menyongsong tahun yang baru 2023. Dan sekali lagi
kiranya di hari Natal, dalam persiapan kita menyambut Natal, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ada perjumpaan yang akrab yang akan memotivasi kita untuk bersuka cita, untuk bersyukur, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar supaya kami bisa hidup bersama Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah keyakinan kami kepada Tuhan lebih kuat dari ketakutan. Bahkan biarlah kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara akrab dan kami merasakan hidup berdampingan dengan orang lain dalam sukacita dan kebahagiaan. Mampukan kami menerjemahkan kehendak firman-Mu, dan biarlah kami bisa merayakan Natal dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Berdoa hamba-Mu bagi mereka yang sakit, yang tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan, sayangilah mereka, sembuhkan, kuatkan, dan sehatkan mereka. Bagi mereka yang merayakan Natal harus bekerja dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan mereka di tempat-tempat publik umum, baik di rumah sakit, di klinik-klinik, di jalan, di bandara, di pelabuhan, di mana saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyayangi mereka, biarlah mereka tetap ada sukacita. Bagi yang lemah, yang kehilangan semangat, Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Maka terpuji Engkau Tuhan, ini permohonan hamba-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras dengan penuh kerendahan hati bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, berikan komentar yang membangun, dan tekan tanda lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakatuan Bopakalawiren. Amin.